Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Hendra, selaku dosen pengampu mata kuliah AVD. Di sini kami dari kelompok 22, anggotanya ada saya, Kevin Azharia Farel dengan NIM 038 dan juga Abizar Rasidin Sasmita dengan NIM 014. Di sini kami akan memaparkan progres kedua kami untuk proyek UAS, yang mana di sini kami mengambil satu paper berjudul House Price Prediction Using Random Forest Machine Learning Technique. Untuk latar belakangnya, di sini secara singkat saja adalah mengenai prediksi harga rumah. Untuk permasalahannya, yang pertama adalah keterbatasan metode tradisional atau house price index yang hanya menampilkan rata-rata perubahan harga secara umum, yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. Dan yang kedua adalah akurasi prediksi yang masih rendah. Belum ada model machine learning yang mampu memberikan estimasi harga rumah yang akurat. Untuk dasar teorinya sendiri, kami di sini mencantumkan tiga, yaitu mulai dari konsep prediksi rumah, kemudian ada machine learning dan juga regresi, dan juga algoritma yang kami gunakan yaitu random forest. Untuk metodologinya sendiri, yang pertama ada data collection and exploration, yaitu pengambilan data dan juga analisis awal untuk memahami struktur serta karakteristik setiap atribut sebelum melakukan pemodelan. Kemudian yang kedua ada data preprocessing, yaitu pembersihan data, kemudian data dinormalisasi dan disiapkan agar model dapat mengenali pola dengan lebih akurat. Dan yang ketiga ada model development, yaitu membangun model random forest. Kemudian parameter model juga disesuaikan untuk memperoleh hasil prediksi yang optimal. Dan di sini adalah sedikit overview mengenai datasetnya. Dataset ini merupakan dataset Boston Housing Dataset yang diambil dari UCI Machine Learning Repository, yang diambil dari penelitian Harrison dan juga Rubinfeld pada 1978, dan kami mengambil di versi Kaggle-nya yaitu berjudul UCI ML Datasets. Untuk deskripsinya sendiri mencakup sebanyak 506 record. Untuk atributnya ada 14 fitur dan juga satu target. Jenis datanya sosial, ekonomi, dan lingkungan di Boston tidak ada missing value, jadi sudah clean datanya. Dan untuk pembagian datanya sebanyak 70% training dan 30% data testing. Ada juga kolom tambahan, bias call ini tapi kita abaikan karena tidak relevan. Kemudian untuk detail atributnya sudah kami sampaikan melalui tabel yang ada di sebelah kiri, beserta deskripsinya. Oke, kita masuk yang pertama yaitu data preprocessing dengan tujuan untuk menyiapkan data agar model dapat belajar pola dengan lebih cepat dan juga akurat. Untuk langkah-langkahnya yang pertama normalisasi pada nilai numerik agar berada di skala yang sama. Kemudian melakukan encoding untuk variabel kategorikal. Kemudian juga ada feature selection, yang mana di sini kami menggunakan bantuan heatmap untuk memilih atribut yang paling relevan terhadap targetnya, yaitu MATV. Kemudian yang keempat ada scaling, menggunakan standar scalar dari library scikit-learn, supaya setiap fitur ini memiliki rata-rata 0 dan juga standar deviasi 1. Kemudian visualisasi report untuk melihat korelasi antar fitur dan variabel target, yaitu MATV. Kemudian untuk model development sendiri, untuk algoritma yang digunakan itu menggunakan random forest dari library Python, yang mana ini adalah merupakan algoritma supervised learning yang biasa digunakan untuk regresi maupun klasifikasi. Nah, untuk konsep dasar random forest sendiri, ini menggunakan pendekatan ensemble learning, di mana beberapa decision tree ini digabungkan untuk meningkatkan akurasi prediksi, mengurangi risiko overfitting, dan juga memberikan hasil yang lebih stabil. Kemudian proses pembentukan model, dataset ini dibagi menjadi beberapa subset acak, yaitu bootstrap sampling. Kemudian setiap tree dilatih dengan kombinasi fitur berbeda. Lalu hasil akhir diperoleh dari rata-rata seluruh prediksi pohon agar lebih akurat. Untuk parameternya yang utama di sini ada N estimator sebanyak 500, yaitu jumlah pohon dalam forest. Bootstrapnya true, yaitu pengambilan sampel acak dengan pengembalian. Dan iterasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi model. Oke, jadi setelah melakukan membaca hasil dari jurnalnya itu, kita melakukan percobaan sendiri di Google Colab
untuk proyek ini. Jadi, yang pertama kita ada melakukan eksplorasi data terlebih dahulu. Jadi, eksplorasi ini dilakukan untuk memahami karakteristik setiap atribut dalam dataset. Jadi, ini menunjukkan nilai rata-rata, terus standar deviasi, nilai minimum maksimum, serta persentil mulai dari 25% ke 75% dan nilai maksimumnya. Nah, di sini itu kita bisa mengetahui kalau misalkan atribut ZN dan CHAS ini memiliki banyak nilai nol, jadi dia itu bersifat kategorikal dan lain sebagainya. Next. Oke, jadi di sini kita melakukan analisis fitur manakah atau atribut manakah yang dia itu sangat berpengaruh kepada hasilnya yaitu MATV-nya itu tadi. Jadi berdasarkan analisis fitur importance pada model random forest itu, fitur yang paling mempengaruhi harga rumah atau MATV-nya itu adalah LSTAT dan RM dengan kontribusi lebih dari 80% terhadap keseluruhan model. Jadi LSTAT ini dia menjadi penentu terbesar menunjukkan bahwa faktor sosial dan kualitas lingkungan memiliki dampak signifikan terhadap harga rumah. Sementara itu RM ini tuh menunjukkan bahwa semakin besar ukuran rumah, semakin tinggi nilai propertinya. Lalu ada fitur lain seperti DIS, CRIM, PT rasio, dan NOx yang memberikan kontribusi sedang, sedangkan fitur lainnya ini memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap model dan forest kita. Next. Nah, tadi itu adalah visualisasi menggunakan bar chart. Ini adalah visualisasi menggunakan heat map untuk korelasinya. Jadi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pada Boston Housing Data saya terlihat bahwa RM ini berkorelasi positif kuat dengan MACD. Sehingga misalkan lebih banyak kamarnya ini berarti harganya lebih tinggi. Sedangkan LSTAT ini yang berhubungan dengan tingkat ekonomi itu menunjukkan bahwa kalau misalkan tingkat ekonomi yang rendah, harganya itu juga lebih rendah. Selain itu, beberapa variabel seperti RAD dan teks juga saling berkorelasi tinggi. Intinya visualisasi ini membantu melihat fitur mana yang paling berpengaruh seperti bar chart tapi dengan metode heat map. Nah, setelah mendapatkan modelnya itu tadi, kita melakukan prediction untuk actual value dan juga predicted value-nya. Nah, model random forest kami mampu menghasilkan prediksi harga rumah yang cukup akurat dengan sebagian besar selisih antara nilai aktual dan prediksi berada di rentang kurang lebih 1 sampai 2. Meskipun terdapat beberapa outlier dengan error yang lebih besar, performa ini menunjukkan keseluruhannya ini masih sangat baik, ditunjukkan dengan nilai R kuadratnya itu 0,84. Jadi model ini tidak menunjukkan bias tertentu dan cukup andal untuk tugas prediksi harga rumah menggunakan Boston Housing Dataset. Nah, ini tadi dia itu dalam bentuk scatter plot dengan ada line chartnya. Jadi, trend chartnya. Jadi, evaluasi ini dilakukan untuk mengukur performa model menggunakan 3 metrik utama. Yang pertama itu adalah MAE, RMSE, dan F kuadrat. Jadi, di sini MAE-nya itu 2,07, RMSE-nya adalah 3,05, dan F kuadratnya adalah 0,875. Artinya ini model ini mampu memprediksi harga rumah dengan rata-rata kesalahan hanya $2.000. Jadi misalkan kalau misalkan harga rumahnya itu $23.000, yaitu bagian errornya itu bisa ke 25.000 apa ke 21.000. Dan mampu menjelaskan lebih dari 87% variasi harga rumah aktual di Boston Housing Dataset. Nah, scatter plot ini menunjukkan bahwa model random forest memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik. Dengan sebagian besar, nilai prediksi berada sangat dekat dengan garis idealnya atau trend lainnya. Hal ini menandakan bahwa model mampu menangkap pola hubungan antara fitur harga rumah secara akurat. Meskipun terdapat beberapa outlier yang sangat ekstrim, performa keseluruhan modelnya ini masih stabil dan juga reliable. Nah, kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma random forest mampu memberikan performa yang sangat baik dalam memprediksi harga rumah berdasarkan data set Boston Housing dengan nilai R kuadrat, RMSE, dan MAE yang sudah kita sebutkan tadi. Oleh karena itu, model ini prediksi yang baik harus mampu menyesuaikan dengan karakteristik data dari daerah yang dianalisis. Next. Oke, mungkin rekomendasinya masih tetap sama, yaitu kita bisa melakukan eksplorasi dari model lain.
Lalu kita juga bisa menambahkan variabel eksternal seperti data ekonomi regional, tingkat kriminalitas, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok 22, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.